selalu bermazmur. Kami mau selalu memuji nama-Mu. Apapun keadaan kami mau berkata bahwa Tuhan Engkau yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Dan biarlah yang manis yang keluar dari hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Sekali lagi dari awal kita mengangkat bunyinya. Ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku radu setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan setiap pujian pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya pujian dan pengagungan dipersembahkan bagi Engkau kepadamu. Biarlah yang keluar dari hidup kami yang
biarlah ini yang keluar dari hati kita yang terdalam, katakan, inilah yang ku renungkan. Yes. Dengan perlahan saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Nyanyian pujian dan pengagungan. Saya persilakan hamba-Nya. Kepadamu biarlah manis yang kau dengar. Kami dikasihi. Kami tahu kami sangat-sangat dicintai oleh-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu besar atas kami semuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau sediakan bagi kami. Rancangan-Mu yang baik, yang indah, yang dahsyat Tuhan. Kau jadikan kami berharga. Bahkan Engkau sudah merancangkan kami dari sejak dunia belum dijadikan. Dari sejak zaman purbakala Engkau sudah merancangkan setiap kami pribadi lepas pribadi dengan cara yang spesifik Tuhan. Kau merancang kami, Kau menenun kami di dalam kandungan ibu kami. Dan Kau merencanakan sesuatu yang indah, yang ajaib dan yang hebat dan yang dahsyat. Kau gak pernah ciptakan suatu yang biasa-biasa saja Tuhan. Kau gak pernah ciptakan rongsokan, Kau gak pernah ciptakan sampah, tapi Kau ciptakan yang dahsyat Tuhan. Itu ada di dalam setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Itu sebabnya Engkau mati bagi kami. Itu sebabnya Engkau berjuang sampai tetes darah-Mu yang terakhir bagi kami Tuhan semuanya. Karena Engkau taruhkan yang dahsyat di dalam setiap kami. Karena itu kami gak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Dunia boleh bilang apa atas kami. Tapi kami tahu satu hal yang pasti. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Ketika kami bercermin, kami melihat Engkau. Dan kami melihat diri kami sendiri di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hari ini untuk lebih lagi melihat rancangan Tuhan yang dahsyat di dalam kami. Untuk lebih lagi melakukan bagian kami dan menggenapi visi-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mampu, kami sanggup untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mau diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang luar biasa. Ini lagu lama ya saudara, tapi kalau saya nyanyikan lagu ini, saya ingat betapa Tuhan itu sayang sama kita itu nggak bisa dikatakan dengan perkataan, dengan ucapan, dengan kata-kata. Dan setiap saya nyanyi lagu itu, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kalau dulu saya pikir dengan saya melakukan pelayanan atau menyanyi, saya worship leader, saya melayani di KUL ya saudara ya, saya menjadi gembala KUL, saya melakukan pelayanan di rumah, di lingkungan saya. Saya pikir Tuhan, saya lebih baik dari yang lain dan saya percaya Tuhan lebih senang sama saya gitu ya saudara. Tapi bukan itu saudara ya, pada prinsipnya Tuhan itu terus mengejar saya dan mengejar Bapak Ibu. Karena dia taruh rohnya di dalammu, dia taruh rohnya di dalam saya. Dan dia mengejar kita semua saudara. Bukan untuk mendakwa kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menyalahkan kita, bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk mengintimidasi kita saudara. Tapi dia mengejar kita. Karena kita berharga bagi dia, karena ada rohnya di dalam kita. Amin saudara. Itu yang membuat dia sampai mati bagi kita saudara. Melakukan apapun lah. Tinggalkan sorga, tinggalkan sorga. Tinggalkan tahta. Demi untuk kita saudara, jadi manusia. Jadi bayi, seakan-akan gak ngerti apa-apa padahal dia Allah saudara. Tapi wujud manusia, belajar lagi. Dia belajar firman-Nya sendiri untuk mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Karena dia waktu lahir, dia manusia saudara, sama seperti kita. Harus dikembangkan yang namanya otak itu saudara. Waktu baru lahir harus ada gerakan-gerakan motorik yang merangsang otaknya untuk bertumbuh. Sama seperti Yesus, seperti kita, dia juga manusia saudara. Itu yang dia lakukan untuk kita. Kalau kita bayangkan kita jadi Allah saudara. Kita jadi Tuhan, kita duduk di tahta, kita ada di sorga. Mungkin kalau saya jadi Allah saya gak akan turun ke bumi, sorry ya. Lu yang berdosa lu tanggung sendiri. Mungkin saya kayak gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan kita enggak, dia sayang, kasihnya besar. Besarnya itu saya gak bisa katakan dengan kata-kata saudara. Jadi setiap saya bersaat teduh, duduk, ngerenungkan dia. Itu cuman air mata saudara ya. Besarnya kasih Allah, saya begitu berharga. Itu saudara. Yang saya rasakan setiap hari ya saudara. Sebelum saya lebih banyak bicara tentang hal lain, saudara, saya ingin bagikan hari ini sesuatu yang penting. Itu sebabnya saya sebenarnya ini bukan hal yang mudah untuk disampaikan saudara. Tapi Roh Kudus begitu mendorong saya untuk menyampaikan hal ini. Boleh dibuka slide saya. Menemukan rahasia kerukunan ya. Menemukan rahasia di dalam kerukunan. Jadi saudara percaya amin. Setiap saya ada di depan ini saya selalu bilang, ingat Mazmur 139, kita direncanakan dari sejak dalam kandungan ibu kita dahsyat dan ajaib, amin. Saudara percaya akan hal ini, amin. Tadi waktu kita nyanyi lagu Aku Diberkati, saudara mikirnya gimana? Belief system saudara, iman percaya saudara bagaimana saudara? Apakah saudara percaya bahwa berkat itu belum datang nanti ketika saudara melakukan yang baik, atau berkat itu sudah tersedia saudara? Sudah tersedia ya, anugerah itu sudah tersedia. Tapi kenapa masih banyak yang belum melihat, yang belum merasakan, yang belum mengalami, belum masuk di dalam hal itu saudara. Di dalam berkat itu. Kadang-kadang kita juga gini-gini itu kenapa?
Karena kita berpikir bahwa dia akan datang, ayo berkat datang, berkat datang. Saudara, berkat sudah tersedia saudara, sudah ada. Tapi kenapa kita belum ngerasain? Tuhan udah selesai dengan bagiannya saudara. Yang belum selesai apa? Bagian kita saudara. Itu sebabnya kita harus belajar terus. Nah ini ada sebuah rahasia yang saya temukan dan Tuhan dorong saya untuk sampaikan ini. Saya bilang Tuhan ini berat. Akhirnya Tuhan tolong saya, Tuhan bantu kemarin ketika bulan lalu saya bicara dengan tim pengajaran. Ya saya bikin ada beberapa orang untuk Bible study. Saya bilang apakah kita harus sampaikan ini? Terus mereka bilang iya Bu ini bagus, ini bagus. Jadi akhirnya saya persiapkan diri, walaupun saya baca berulang-ulang, saya tetap rasanya Tuhan gak siap. Ya, tapi ini yang Tuhan mau, ini hatinya Tuhan. Saya pakai bahasa Inggris, discovering the secret of unity. Karena kenapa saudara, kemarin kami Bible study saudara. Ya, ada salah satu siswa yang bertanya dalam bahasa Inggris, menjawab dalam bahasa Inggris, keren banget saudara. Saya bilang kalau gitu bagus ya, LPG ini harus dilatih ya. Jangan terus, jangan kalau di LPG jangan sering bahasa Inggris pada gak ngerti, enggak ya saudara. Kita harus maju, amin. Kita harus bertumbuh, kita harus berubah ke arah yang baik, amin. Saudara kenal Juston ya, Juston yang OB kita saat ini ya, yang bekerja membersihkan tempat ini, merapikan tempat ini, ya, membersihkan toilet, kamar mandi, ngepel. Kalau saudara lihat ya, ada yang kotor dia pel. Itu dia salah satu murid saya dan kemarin dia bertanya dalam bahasa Inggris. Keren kan saudara ya? Keren. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus dong ya. Murid yang luar biasa. Jadi saya pikir, saya juga bikin bahasa Inggris dong judulnya ya. Discovering the secret of unity. Ya, next slide. Kita biar cepat ya saudara, supaya kalau bisa kita pelajari semuanya. Jadi itu ada di Mazmur 133 kalau Bapak Ibu Saudara ikut dalam doa pagi, ibadah transformation tiap hari Sabtu saya pernah bagikan ini. Dan waktu saya bagikan Tuhan dorong saya bagikan lagi, apalagi Tuhan gitu ya. Tapi kita mungkin baca dulu ya saudara, ini udah biasa Bu ada lagunya lagi, gak apa-apa kita baca ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ya yuk sama-sama kita baca dari ayat 1. Yuk 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya artinya enggak ngontrak ya saudara ya. Enggak bayar sewa, selama-lamanya. Amin saudara. Saudara kalau kita pelajari 3 ayat ini rahasia yang sangat dahsyat saudara. Saya langsung ke ayat 3 ya saudara ya. Seperti embun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Kalau saudara ada di daerah geografis Hermon dengan Sion ya. Gunung Hermon dengan Gunung Sion, mungkin ketika saudara baca ini, saudara akan berpikir Gunung Hermon sama Gunung Sion connected. Gunung Hermon dengan gunung-gunung Sion, bukit-bukit Sion itu nyambung. Tidak saudara, kalau saudara ada di lokasi geografisnya, Gunung Hermon dengan gunung-gunung Sion itu 180 derajat tidak connected saudara. Satunya di utara, satunya di selatan saudara. Jauh. Tapi kenapa Alkitab kita katakan embunnya turun dari Gunung Hermon ke Gunung Sion? Turunnya gimana caranya? Terpisah jauh saudara. Ini rahasianya saudara. Tuhan bilang dia akan Dia akan memerintahkan berkat. Artinya berkat itu udah tersedia.
Cuman masalahnya belum diperintahkan. Kenapa saudara? Karena dia butuh ada kerukunan. Ketika ada kerukunan, maka hal yang mustahil terjadi. Berkat embun dari Gunung Hermon di utara atau di selatan, pokoknya berbeda arah ini ya, 180 derajat, akan mengalir ke Gunung Sion. Jadi Tuhan bilang gini, kalau ada kerukunan, keywordsnya adalah kerukunan. Keywordsnya, kuncinya adalah unity. Maka yang mustahil akan terjadi. Maka embun akan turun mengalir dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Apa yang engkau pikir mustahil saudara dalam hidupmu? Berkat yang engkau pikir mustahil tidak mungkin terjadi. Apa itu? Kesehatankah? Mana mungkin Bu? Saya cancer loh Bu. Gak ada obatnya sekarang. Tuhan bilang kuncinya kerukunan, unity, sebuah teamwork, kesatuan hati, harmonisasi, kerukunan. Ketika itu ada, maka berkat diperintahkan, maka yang mustahil diperintahkan terjadi. Anugerah Tuhan udah selesai saudara. Dia udah done dengan semuanya. Waktu dia bilang tetelestai, waktu dia bilang it is finished, itu semua udah ada. Bagian kita yang belum, apa itu saudara? Kerukunan. Itu dia, next slide. Apa? Oh sebelumnya, rukun itu apa? Hubungan kasih, hubungan, relationship yang didasarkan atas kasih dan yang tidak dipaksakan. Itu kerukunan saudara. Coba kita cerna, kita sela sebentar, kita renungkan. Biar pewahyuan itu kita terima ya. Jangan saya aja yang punya wahyu ya saudara, Wahyu Anggoro Adi. Tapi saudara juga punya wahyu, amin saudara. Wahyu itu suami saya saudara ya. Jadi kita coba renungkan, kerukunan itu hubungan yang didasarkan kasih yang tidak dipaksakan. Relationship itu penting buat Tuhan. Penting buat Tuhan. Apa saudara? Keluarga, perkawinan, hubungan dengan anak-anak, bertetangga, bergereja, berjemaat, semuanya bicara tentang relationship. Hampir 87% berdasarkan penelitian, keberhasilan dari sebuah bisnis, dari sebuah usaha, dari sebuah pekerjaan, keluarga, ya, visi, dari apapun itu, 87% tergantung kepada hubungan, relationship. Penting saudara. Next slide ya, next slide. Itu sebabnya kita harus belajar. Walaupun kemarin kalau Bapak Ibu Saudara tahu Bible Study hari Sabtu, saya selalu adakan itu harusnya 2 minggu sekali, tapi minggu lalu karena di cancel ya, ada acara di Cibubur. Jadi saya adakan kemarin dan saya akan adakan minggu depan saudara. Itu akan diulas, dikupas lebih dalam lagi tentang kerukunan ini. Karena itu di sini saya cuman ngajarkan sepintas ya. Kalau Bapak Ibu mau saudara lebih dalam lagi, datang ke Bible Study. Di sana kita bisa bertanya saudara, nggak satu arah seperti ini. Ya, saya buka selebar-lebarnya, boleh bertanya apa aja. Ya, dan kita diskusikan. Itu gunanya Bible Study. Tuhan mau gereja mengajar. Ya. Dosa gereja tidak mengajar, saudara. Jangan kita berdosa ya. Saya hadapan sama Tuhan, nanti saya tanggung jawab saudara. Jemaat LPG nggak saya ajar saudara. Itu tanggung jawab ya saudara ya dalam penggembalaan. Saya nggak mau sama Tuhan gitu ya.
saya harus ngajar. Sepahit-pahitnya telan obatnya ya saudara ya. Sepahit-pahitnya pil yang saya kasih. Itu semua dari firman Tuhan. Untuk kebaikan kita, untuk kesembuhan kita. Amin saudara. Jadi makanya kemarin pas Bible study, Juston dengan berani, mungkin kalau di ibadah seperti ini dia gak akan berani bertanya dengan berbahasa Inggris. Dan dia praktis bahasa Inggrisnya bagus saudara. Ya, jadi luar biasa. Nah, tadi kita baca Mazmur 133. Yang pertama itu bicara tentang kerukunan sebagai parameter kedewasaan rohani. Itu maksudnya ya. Hal-hal yang saya ambil dari Mazmur 133. Nanti saya jelaskan kenapa kerukunan ini parameter dari kedewasaan rohani. Ya, ada ayatnya. Yang kedua, Tuhan mau ada leadership. Makanya Tuhan bicara tentang minyak dari kepala Harun ya, mengalir ke janggut, ke leher jubahnya. Itu bicara tentang leadership dan saya nggak akan nyinggung sekarang. Kalau nggak kita nggak bisa pulang nanti saudara. Kalau masih bicara leadership, kita tahu gereja ini kita punya leadership, amin. Kita selalu berdoa untuk leader-leader di atas kita yang kita percaya kepada mereka Tuhan berikan apa? Visi. Itu sebabnya kita berdoa buat para leader. Biar mereka itu dapat pewahyuan sehingga mereka menuntun kita kepada visi. Karena itu yang dikatakan Mazmur 133 saudara. Ketika kita mau ngalamin rahasia dari rahasia dari unity ini. Kita mau ngalamin yang namanya berkat yang diperintahkan secara ajaib itu dari Hermon ke Bukit Sion. Kalau kita mau ngalamin, kita harus tahu siapa leader kita. Kita dukung leader kita. Kita berdoa untuk leader kita. Kita topang leader kita. Kita tahu siapa leader kita di sini? Pak Roy, ya, gembala kita. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan visi kepada leader, ya. Walaupun saya ibu leader, tapi Tuhan gak beri visi kepada saya ya saudara ya. Ada gereja-gereja di mana ibu gembalanya sangat dominan sehingga visi yang diterima oleh bapak gembalanya sangat dipengaruhi oleh ibu gembalanya saudara. Tapi tidak begitu di sini ya saudara ya. Saya sama sekali tidak ya. Saya benar-benar topang, dukung. Pak Roy bilang apa, Pak Roy dapat apa dari Tuhan, saya dukung. Gak ada saya tambahin. Cuman saya topang, saya support dengan pengajaran-pengajaran yang mendukung dari visinya beliau. Ya, itu kita harus ngerti saudara. Yang Tuhan mau ada leadership dan Tuhan berikan visi kepada leader. Gak bisa, terus gak bisa dong. Pak Roy visinya kayak gitu. Menurut saya Tuhan bilang sama saya, walaupun kamu pendoa, nabiah, nabi, tapi visi Tuhan berikan langsung directly to the leader. Tuhan punya deal sama leader. Ya, nggak bisa. Saya pernah bilang di dalam keluguan dan kebodohan saya bicara sama salah seorang pembimbing saya bilang, Pak, ini menurut saya gereja ini ada yang keliru Pak dengan visinya. Saya ingin sekali mengubah visi dari gereja ini. Menurut saya itu nggak alkitabiah. Pembimbing saya ketawa dan bilang, Bu, Tuhan punya deal sama gembala yang bersangkutan, bukan dengan ibu. Siapa ibu mau ngubahkan? Karena kepolosan saya. Jadi ini kita harus ngerti sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Ya, ketika kita mau terima yang namanya melihat, mengalami yang namanya berkat yang curahkan secara ajaib itu dari Hermon ke Bukit Sion, dari utara itu ke selatan ya saudara. Kita harus ngerti siapa leader kita harus topang visi leader kita, amin. Nah yang keempat, Tuhan mau ada legacy. Makanya katanya minyak itu turun dari kepala, janggut, jubah. Ketika visi itu diberikan kepada leader gak cuman, oh ini visinya Tuhan, biar aku sendiri yang kerjain. Tuhan bilang perluas gereja ini, biar gua sendiri yang ngerjain. Bukan bisa, hebat. Apa sih, mau beli apa? Nih, apa? Siapa yang mau disuruh? Tuh, suruh. Gak gitu saudara. Tuhan mau visi itu diturunkan, diwariskan
diberitakan, disampaikan, ada legacy. Jadi bukan berhenti hanya di leader. Nah, yang kelima, kerukunan adalah rahasia dalam menerima provisi Allah. Jadi untuk setiap visi Allah menyediakan provisi. Pasti itu sifat karakter mutlak dari Allah kita, ya, kita harus tahu karakter Allah kita. Ketika Dia berikan visi, Dia selalu berikan provisi. Apa sih provisi? Semua yang kita butuhkan untuk menggenapi visi itu, saudara. Waktu pertama kali provisi diberitakan di Alkitab, itu waktu Abraham disuruh Tuhan mengorbankan Ishak. Dia korbankan Ishak. Ada visi Tuhan di situ. Gambaran Kristus di situ dan dia lakukan, saudara. Waktu dia lakukan dan Allah bilang, enggak, aku sediakan. Jehovah Jireh, Allah menyediakan domba pengganti Ishak. Allah setiap menyuruh sesuatu, Dia sediakan. Tapi Bu, kenapa ya? Katanya Allah menyediakan, tapi buktinya seret. Buktinya begini, begitu. Karena apa, saudara? Kembali lagi, Mazmur 133, saudara, rahasianya apa? Kerukunan. Provisi terjadi, digenapi ketika ada kerukunan. Amin, saudara. Katakan sebelah kanan kirimu, kerukunan. Ya, tadi kerukunan itu apa, saudara? Kerukunan itu hubungan kasih yang tidak dipaksakan. Saudara jangan ngelihat ini, aduh itu mah urusan Pak Roy sama Ibu Imelda lah. Ibu ini kalau khotbah ya selalu ada hal-hal di belakangnya. No, bukan itu, saudara. Bukan hanya masalah gereja di tempat ini. Ini sebuah apa ya istilahnya ya, sebuah simulasi di gereja ini. Tapi nyata, yang kenyataannya yang saudara harus kerjakan di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di tempat saudara tinggal, harus ada kerukunan. Untuk saudara bisa melihat provisi Allah di rumah tanggamu. Untuk saudara bisa melihat provisi Allah di perkawinanmu. Saudara bisa melihat provisi Allah di bisnismu. Saudara mau melihat provisi Allah di pekerjaanmu, saudara harus punya kerukunan. Mutlak. Ini mutlak, saudara. Roma 15 ayat 5. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan. Bible explain Bible. Kalau saya tadi bilang kerukunan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia hubungan kasih yang tidak dipaksakan. Tapi Alkitab bilang apa sih tentang kerukunan? Kita buka Roma 15 ayat 5, saudara. Di kitab Alkitab terjemahan The Message katakan kerukunan itu adalah apa? Kedewasaan di dalam kamu untuk bergaul dengan sesamamu. Sesuai dengan kehendak Kristus. The Message katakan sebaik Kristus bergaul dengan kita. Jadi kerukunan adalah kedewasaan rohani di dalam membangun hubungan seperti Kristus membangun hubungan dengan kita. Sementara kalau kita manusia, saudara, aku gak mau lagi punya relationship sama dia. Aku gak mau lagi hubungan, aku gak mau lagi kontak, aku pokoknya gak mau lagi deh bareng sama dia sebelum dia berubah. Itu manusia, saudara, ya. Tapi Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus bilang, dia bergaul sama kita bukan karena kita berubah, saudara. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, bukan karena kita menjadi lebih baik. Dia bergaul sama kita
dia melihat kebaikan yang ada di dalam kita. Despite of, ya, dia mengenyampingkan semua keburukan kita. Dia bergaul sama kita, sejelek apapun kita. Dia hanya memfokuskan kepada kebaikan kita, sekalipun itu cuma 2% dari hidup kita. Dia turun sampai kepada yang terendah dari kebaikan kita. Bahkan sebelum kita dikatakan baik, saudara, kita masih berdosa, dia udah mati buat kita, saudara. Jadi kerukunan itu apa? Kedewasaan kita dalam membangun hubungan dengan sesama. Seperti Yesus membangun hubungan dengan kita, serendah apapun kita. Itu saudara yang Roma 15 katakan. Ini enggak mudah ya saudara. Itu sebabnya saya bilang, saya mau bagikan ini enggak mudah saudara. Mengapa? Next slide. Ya, nanti kita bahas kenapa. Tapi 1 Korintus 3 ayat 1 dengan 3 katakan gini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan atau pertengkaran, ya, atau ketidakrukunan, ya, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu duniawi dan kamu hidup secara manusiawi dan kamu belum dewasa rohani? Itu maksudnya ayat ini. Jadi kerukunan adalah parameter kedewasaan rohani kita. Saudara, puncak dari kekristenan adalah pernikahan anak domba Allah. Dan yang menikah hanya yang dewasa. Yang menikah orang-orang yang punya hubungan dengan sesamanya secara dewasa, saudara. Ya coba agak serius ya, agak susah Bu. Oke, kenapa sih semua ini Tuhan? Kenapa kalau Tuhan sayang sama kami, udah gitu aja deh. Mau gimana pun kami, ya kasih berkatnya, kami boleh ngalamin berkat Tuhan yang ajaib itu seperti embun yang turun dari Hermon ke Bukit Sion. Yang mustahil itu boleh terjadi, mujizat setiap hari kami alamin. Kenapa sih Tuhan harus kerukunan? Sebab prinsip kerajaan Allah, waktu kita percaya, terima dia sebagai juru selamat, kita sebagai warga kerajaannya, dan yang berlaku di dalam hidup kita adalah prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah, Tritunggal. Tritunggal itu adalah kerukunan, saudara. Itu adalah harmonisasi. Allah bergerak seturut dengan prinsipnya. Karena dia Allah yang punya integritas. Dia berjalan dengan prinsipnya, saudara. Kalau mau terjadi apa yang sudah dia sediakan, kita harus berjalan seturut dengan prinsip Allah. Berjalan dengan kerukunan dan harmonisasi di antara sesama kita. Next slide. Nah, ini kita akan bahas satu aja. Penghalang kerukunan itu apa sih? Insecure. Insecure ini ada di dalam setiap orang. Apa sih insecure, Bu? Perasaan gak aman. Setiap orang, jangan berpikir bahwa saya bicara di sini, saya sudah lepas dari insecure. Saya sudah bebas dari insecure. Saya sudah tuntas dengan insecure. Bukan, saudara ya. Saya adalah orang yang sedang bergerak menuju ke arah pembebasan dari rasa insecurity. Saya bergerak ke arah sana, saudara. Ketika kita nggak belajar tentang insecurity dan kita diemin aja, kita tahu kita insecure tapi kita biarin, kita sembunyikan, artinya kita tidak sedang bergerak. Dan itu merugikan kita. Usia kita bertambah terus. Saudara, ayo ini yang saya mau ajak, kita bergerak keluar dari insecurity kita.
Jangan terus kita tahu kita insecure tapi kita, it's okay lah Bu, bisa lah saya hadapin Bu. Biasa kok, setiap orang juga insecure, betul. Ketika manusia jatuh dalam dosa, semua orang menjadi insecure. Hawa sebelum dia berdosa, dia sebenarnya secure saudara. Tapi ketika dia ketemu sama ular, saya percaya dia gak cuman sekali bicara sama ular terus dia langsung oke makan buah itu. Enggak, mungkin dia ketemu sama ular berkali-kali di taman itu. Ketika terus-terusan diajak bicara dan diresponi, akhirnya Hawa insecure. Awal kejatuhan dosa adalah karena insecure-nya Hawa saudara. Dia mulai ngerasa, iya ya, kayaknya bener ya, gue gak ada apa-apanya nih. Gue bukan siapa-siapa nih. Gue gak dianggap sama Allah nih. Kayaknya bener juga ya. Dia berkuasa dan dia sembunyikan something, mulai curiga. Saya cuman perempuan yang diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jangan-jangan mereka simpan sesuatu nih. Mulai insecure saudara. Apa sih insecurity itu saudara? Mudah tersinggung ya. Saudara jangan bicara sama saya tentang tersinggung ya saudara ya. Sakit hati, Mr. and Mrs. Baper, bawa perasaan. Saya adalah orang yang paling mudah tersinggung. Dulu saya pacaran dengan Pak Roy 7 tahun. Hampir bisa dibilang setiap pertemuan bertengkar. Kenapa? Karena saya insecure, tersinggung. Dia sampai bingung, saya gak ngomong apa-apa ya. Kenapa dia tersinggung? Saya dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat-sangat insecure saudara. Ya, kita ini paling miskin di dalam keluarganya Bapak. Mereka kaya-kaya, janganlah gitu. Udah kita diam aja. Insecure saudara. Terus ketemu sama tante-tante saya, namburu-namburu saya waktu saya kecil. Bukan dipanggil nama saudara, dipanggilnya pesek, mana gitu. Saudara, mungkin dia bercanda saudara, tapi itu membangun di dalam saya. Sampai saya gini, suatu hari saya akan besar, saya akan pintar, saya akan kaya, dan saya punya duit. Dan saya akan pergi ke operasi plastik, ke dokter operasi plastik untuk plastik hidung saya. Saya gitu saudara, waktu dulu. Tapi percayalah ini hidung asli ya saudara ya. Saya tidak operasi. Setelah saya sadar bahwa itu adalah jokes dan bercandaan yang keterlaluan ya, yang pernah mengubah identitas saya secara pribadi, dan kemudian saya ketemu Tuhan Yesus, saya sadar. Bahkan saudara waktu saya baru menikah sama Pak Roy, ya mulai baik keadaan ekonomi, saya tanya sama dia gitu saudara, apakah saya perlu operasi hidung saya? Karena saya waktu itu masih ragu, apakah ini memang benar pesek dan jelek gitu ya. Dibilang bulet lah, dibilang apa. Waktu saya remaja, apalagi anak remaja ya saudara ya. Ketika banyak sebenarnya yang datang dan ingin punya hubungan spesial sama saya dalam hati gini, pasti dia mau olok-olok saya karena saya pesek. Pasti dia bukan senang sama saya, pasti dia gak nganggap saya cantik karena saya pesek. Gitu terus saudara, insecure. Saudara dipengaruhi trauma, kepahitan ya, memori masa lalu. Nah ini bahaya saudara, ketika saudara apalagi seorang kepala keluarga, saudara pimpin keluarga, saudara bawa keluarga saudara ke masa depan berdasarkan memori, bukan berdasarkan visi. Waduh parah saudara. Yang terjadi adalah memori masa lalu terulang lagi di masa depan. Itu yang akan terjadi, percayalah 100%. Saudara pulihkan dirimu, hadapi insecure-mu, jangan sembunyikan, bereskan dengan firman Tuhan. Gak usah bohong, saya juga insecure kok saudara. Setiap kita insecure. Kalau kau mau berhasil, kau mau melihat rencana Allah dalam hidupmu yang dahsyat dan ajaib,
rancangannya yang indah. Lepaskan insecurity-mu. Walaupun kau bilang, nggak akan mungkin saudara habis pulang dari sini semua bebas dari insecure. Bukan gitu saudara. Dia proses, karena itu mulailah dari sekarang. Lepaskan, hadapi, selesaikan dengan firman Tuhan. Ya, nilai atau value dirinya tergantung kepada performansi. Jadi ketika dia ngerasa, aduh saya gagal ya, dia akan minder, dia akan malu. Dan dia gak berani show up, memperlihatkan dirinya ke depan orang. Karena dia merasa gagal. Aku ini dari dulu gagal, pasti gagal lagi. Saudara, pencapaian itu adalah number one dari orang-orang yang insecure. Sehingga di depan orang dia selalu performance saudara. Dia kelihatan bagus saudara. Itu sebabnya sebenarnya hamba-hamba Tuhan banyak yang insecure. Di depan kelihatannya keren ya, ngomong berkarisma. Ketika di belakang mulai terlihat bahwa ternyata yang di depan itu adalah kepura-puraan, insecurity yang disembunyikan, yang mengakibatkan terjadinya kepura-puraan, topeng, akhirnya waktu orang ketemu yang sebenarnya kecewa. Lah kok gini ya? Ternyata gini. Itu ya saudara, hati-hati dengan insecurity yang disembunyikan. Kemudian apa? Merasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak kompeten, selalu gagal, merasa tidak diterima, tidak disetujui, ditolak, tidak dihargain. Jadi orang-orang insecure ini selalu butuh pengakuan. Itu sebabnya mereka sering berpura-pura di depan orang supaya diakui. Ini enggak dewasa saudara. Saudara, salah satu guru saya katakan seperti ini, kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat dari fleksibilitas dan dari toleransinya. Kemarin ada yang tanya, toleransi, fleksibilitas bedanya dengan kepura-puraan apa dong Bu? Saudara, kepura-puraan itu adalah bukan toleransi dan bukan fleksibilitas saudara. Tetapi itu kompromi. Beda ya saudara. Apa itu kompromi? Kompromi ketika engkau ingin diterima di suatu lingkungan, tempat, dan engkau pura-pura menjadi seseorang. Atau kau meninggalkan nilai-nilaimu hanya untuk dapat diterima. Karena pengakuan itu penting bagimu, sehingga kau mengorbankan apa yang disebut dengan kebenaran. Saudara lihat hari-hari ini di berita ya, ada seorang pengacara bilang jangan jemaat CK sekian, jangan kasih perpuluhan karena pendetanya begini. Saudara, mungkin kalau orang yang insecure dia akan gini, iya sih mungkin kalau ada yang nanya, lu kasih persepuluhan gak? Enggak lah, memang kan itu soalnya gue kan orang CK ini dan katanya gembala gue begini gitu loh. Ya, dia mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Bawalah persembahan persepuluhan. Kalau si pengacara ngomong begitu saudara, itu urusan antara dia dengan firman saudara. Dengan Tuhan sendiri. Ya, ini kan case per case. Kita gak bisa terus ketika orang yang insecure dia akan gini. Iya misalnya nih di kantor nih, katanya jemaat CK sekian itu ya perpuluhannya di gini ya. Ya makanya gue gak kasih perpuluhan lagi. Terombang ambing saudara. Saudara, saya bukan bilang saya setuju dengan si gembala yang salah kelola ini. Saya bukan bilang saya setuju dengan persepuluhan yang diselewengkan. Tapi kan kita belum tahu kebenarannya. Dia belum diadili, kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan katakan bawalah, berilah. Bawalah persembahan persepuluhan itu. Bahkan di perjanjian baru pun disebutkan kita harus mengembalikan persembahan persepuluhan. Benih harus dikembalikan. Jadi saudara, ketika kita bukan orang yang insecure, kita nggak akan terombang ambing saudara. Ada keadaan gitu, saya bilang,
Oh, si pengacara ini sedang berhadapan dengan kebenaran firman. Dia sedang menentang kebenaran firman, karena firman jelas bilang begitu. Yang salah adalah cara kelola si gembala. Jadi nggak bisa langsung disamaratakan, semua jemaat nggak boleh kasih. Kita kan belum tahu kasusnya, siapa yang menggelapkan, ya kan saudara? Jadi saudara, ketika kita seorang yang secure, kita nggak akan diombang-ambingkan, kita nggak akan mencela-mencele kalau ada kejadian sesuatu, oh karena aku di lingkungan orang-orang ini, ntar aku dipikir aneh sendiri, oke deh kebenaran firman gue singkirin dulu. Itu namanya kompromi saudara. Beda dengan flexibility. Flexibility, kita tahu kita berbeda pendapat dengan dia. Tapi kita tahu dasarnya kita mengasihi. Itu saudara. Walaupun buat orang yang secure, perbedaan pendapat not a big thing. Itu masalah kecil. Gak perlu dibesar-besarkan. Yang penting dasarnya saya mengasihi kamu. Kita beda pendapat, it's okay. Jadi fleksibel saudara, tetap bisa kerjasama, tetap bisa berjalan beriringan, tetap bisa saling support. Itu dia saudara ya, bedanya. Merasa takut ketahuan, takut dihukum, takut dihakimi, takut disalahkan, sehingga bila ada sesuatu kekeliruan di dalam dia yang dia lakukan, dia selalu mengkambing hitamkan orang lain. Itu orang yang insecure. Dia selalu bilang ini sih, itu sih, karena gue harus selalu benar. Itu orang yang insecure, ya. Itu selalu ada di mana-mana. Kita pun sendiri, siapa sih yang mau disalahkan? Coba suami istri. Saya terus terang paling sering bertengkar sama Pak Roy, kenapa? Ketika mulai ada terkandung kata-kata yang saling menyalahkan. Bukan saya, kamu enak aja. Mulai bertengkar dan kembali lagi tadi Paulus bilang apa? Ketika ada pertengkaran itu tandanya kamu belum dewasa. Dewasakan dirimu. Karena di sana ada berkat, ada provisi. Kenapa sih harus perjuangkan kamu harus selalu benar? Kenapa sih selalu harus cari kambing hitam? Kalau memang salah, oh ya aku belajar, oke, next time aku gak gitu. Kenapa? Atau diem aja, walaupun mungkin saudara pikir, bukan gua, lo sendiri. Kadang kan gitu ya, tolong ibu-ibu jujur ya. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak bilang, ini enggak diginiin, kenapa enggak gini? Terus, lu sendiri dalam hati ya. Tapi kalau diam itu kenapa sih? Enggak harus selalu benar. Ya enggak saudara. Nah ini udah pada masuk dan saya tahu waktu saya udah mau habis. Ya, sangat impulsif, cepat mengkritik orang, suka bertengkar, berargumentasi. Dan suka memanipulasi orang, memanfaatkan. Ya, next slide. Mungkin saudara bilang, Ibu Imelda bohong, gak semua orang lah insecure. Saudara, semua kita punya problem insecure, sebab awal kejatuhan Hawa dalam dosa, karena dia insecure juga saudara. Dan itu pasti ada di dalam setiap kita. Kita harus bereskan hari ini, mulai hari ini, amin saudara. Firman Tuhan Lukas 17 ayat 1 katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Itu terjemahan baru ya. Tapi kalau kita lihat King James, dia katakan gini, then said he unto the disciples, it is impossible but that offenses will come. Artinya gini, bukan penyesatan maksudnya, tapi apa? Sakit hati. Penolakan, stumbling block, penghalang, ketidakrukunan, itu akan selalu ada. Ya, Tuhan Yesus yang bilang, ketika kamu, jadi maksud Yesus gini katanya, jika kamu hidup di dunia ini berhubungan dengan orang lain, maka sangat tidak mungkin kamu berharap tidak terjadi ketersinggungan, tidak terjadi sakit hati, atau tidak ada stumbling block. Tapi celakalah orang yang merasakannya. Nah lo. Jadi mau merasakan atau enggak, itu keputusanmu. Celakalah kamu ketika kamu enggak beresin insecure-mu.
Itu maksud firman ini. Ketika kita punya hubungan, pasti ada insecurity, pasti ada ketersinggungan. Ketika kamu orang yang secure, maka itu bukan jadi konflik, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita bereskan insecurity ini. Karena gini, kalau setiap kita punya insecurity ya, kemudian kita berhubungan dengan orang yang juga punya insecurity, itu kacau, saudara. Konflik yang ada. Karena itu, berapapun saudara yang hadir saat ini, yang mendengarkan ini dan yang mau memutuskan, oke Bu, saya nggak mau insecure lagi, saya mau bereskan insecure saya. Dan saya mau proses ini, itu akan lebih baik. Sehingga saudara, ketika saudara ada di keluarga, saudara ada di kantor, ya mungkin saudara ketemu dengan orang yang sangat insecure, parah, itu nggak akan terjadi konflik yang terlalu berat. Karena saudara sendiri sudah secure gitu loh. Amin saudara. Ya, oke. Next slide. Insecure yang disembunyikan adalah kepura-puraan. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kamu diterima di kelompok, di gereja, di masyarakat, tapi kamu kehilangan dirimu yang sejati. Kamu mengorbankan, mengkompromikan kebenaranmu. Seperti tadi saya bilang. Padahal pengajaranmu sudah paham, kamu sudah mengalami kesembuhan ilahi, kamu sudah percaya bahwa kamu sembuh oleh bilur-bilur Yesus dan kamu pernah mengalaminya. Tapi ketika ada orang datang dan bilang, Bu, tapi saya nggak sembuh loh. Walaupun saya udah doa, oh iya ya, mungkin Tuhan memberimu penyakit. Kebenaran yang kamu kompromikan hanya supaya kamu diterima. Tuhan nggak pernah kasih sakit, saudara. Dia mati untuk sakit penyakit itu supaya kita sembuh. Amin. Jadi jangan dikompromikan, ya. Untuk apa? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? The Message katakan karena dengan apa kamu dapat menukar jiwamu? Karena keselamatan jiwamu ada pada kebenaran firman Allah. Tapi kebenaran firman Allah kamu korbankan karena kamu insecure supaya diterima. Menyelesaikan masalah insecure dengan firman Tuhan, yang pertama sadari. Gimana sih caranya Bu? Saya mau bereskan insecure saya step by step. Saya juga saat ini sedang ya saudara ya. Ketahui value. Kenapa saya selalu ngajar tentang identitas. Supaya saudara tahu siapa yang ada di dalam saudara. Siapa dirimu yang sebenarnya identitasmu. Apa value-mu, nilaimu. Nilaimu bukan tentang kegagalan atau keberhasilanmu saudara. Kegagalan itu adalah event, bukan orang ya. Itu kejadian, kalau kau pernah gagal itu terjadi dulu. Tapi dia tidak mengikuti sekarang, dia bukan manusia, dia bukan dirimu, dia bukan saya. Kegagalan adalah event, amin saudara. Tinggalkan dia, maju kepada keberhasilan. Dia bukan orang yang akan terus mengikuti dan mengintili engkau kemanapun. 2 Korintus 3 ayat 18, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Jadi gini saudara, baca firman itu. Saudara, saya tahu bahwa saya saat ini berpenampilan baik, kenapa? Pantas untuk berdiri di depan ini, kenapa? Karena sebelum datang ke sini saya bercermin saudara. Ya, saya bercermin. Jadi saudara, ketika saudara tampil di depan orang, saudara nggak bercermin dengan firman. Saudara nggak tahu diri saudara seperti apa. Sehingga orang bilang, kok goblok ya, kok pesek, kok jelek ya. Iya saya jelek, iya saya pesek, iya saya gagal, iya saya goblok. Saudara kalau mau bilang sekarang, Ibu celananya kependekan, no. Saya akan bilang gitu, kenapa? Saya tadi udah bercermin, celana saya pas panjangnya. Amin.
Ya saudara, bercermin sama firman Tuhan. Lihat Kristus di dalam firman-Nya, bercermin kepada Kristus dan kau akan melihat dirimu sendiri di dalam firman itu. Karena Kristus ada di dalam engkau. Sehingga ketika orang bilang kau goblok, pasti kau gak berhasil. Kamu broken home ya, aduh kamu itu parah. Pasti kamu masa depanmu suram. No, Allah saya gak pernah ciptakan rongsokan. Allah saya gak ciptakan sampah. Dia ciptakan yang dahsyat dan luar biasa, yaitu saya. Amin saudara. Bercermin. Oh kau sakit, kau gak akan sembuh. No, saya bercermin sama firman dan firman katakan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati dan menyembuhkan saya. Sampai sekarang pun saya sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara, kalau engkau gak bereskan insecure-mu, itu sama seperti orang yang sakit kanker tapi mengobati dengan aspirin, saudara. Ya, sembuhnya cuma sejam, habis itu ketika malam tiba, engkau sendirian, mulai sakit hati itu mengoyak-ngoyak, saudara. Mulai kepahitan, mulai kesal, mulai sedih, mulai nelangsa, ngelihat langit, ya aku orang yang gagal, gitu. Itu ya orang yang gak mau bereskan insecure-nya. Seperti orang sakit kanker, minum aspirin, saudara. Jangan ya saudara ya, bereskan, bercermin sama firman. Saya berharga, saya dikasihi, gak ada yang peduli. Orang yang insecure selalu gini, kayaknya aku gak cocok deh di sini. Gak ada yang terlalu sayang sama aku atau peduli sama aku. Dulu kami ada 6 bersaudara, saudara ya. Jadi banyak anak dan semua ngerasa bahwa aku yang paling dibenci papa, aku yang paling dibenci mama, aku gak disayangi. Itu terus ya saudara. Gak ada yang sayang aku gitu. Putus, bubar sama mantan, saudara. No, hadapi. Orang yang secure, putus sama mantan, move on ya. Move on, tidak. Mungkin dia bukan orang yang paling tepat. Saya tidak dikasihi sama dia, tapi saya tetap dikasihi sama Tuhan. Ya, jadi bercermin sama firman. Next, biar kita selesai. Next slide, kenakan kasih. Kembali kepada kasih ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku mengasihi kamu, dan jika kamu saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ya, sebanyak apapun konflik, sebesar apapun, serumit apapun konflik suami istri, kembali kepada kasih. Aduh saudara, sebesar apa sih masalah? Saya suka dengan prinsipnya kaum pria ya. Masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan ya. Kalau Pak wanita enggak, kalau ada masalah kecil yuk kita gede-gedein yuk, gitu ya. Sebesar apapun konflikmu, suami, istri, anak-anak, di kantor, di pelayanan, kembali kepada kasih sebagai dasar. Amin saudara, itu caranya kita menyelesaikan insecure kita. Dan yang ketiga dewasa, ya, fleksibel, ya. Jadi it is not what happened to you but what happened in you. Artinya gini, kenapa sih semua orang selalu nyerang aku, selalu ngerasa diserang. Itu orang yang insecure, saudara. Selalu ngerasa dipojokkan, selalu ngerasa disalahkan, selalu ngerasa dituduh. Itu orang insecure. Saudara, mungkin memang begitu keadaannya. Banyak orang yang memojokkan kita. Tetapi bukan itu yang menentukan siapa kita. Yang menentukan bukan apa yang terjadi di luar kita, tapi apa yang terjadi di dalam kita. Gimana kita merespon orang-orang yang menolak kita. Gimana kita merespon orang-orang yang gak suka sama kita. Gimana kita ngerespon konflik. Itu yang penting. Not what happened to you, but what happened in you. Itu yang penting. Next slide, terakhir.
kerjakan kerukunan. Amin saudara, harus dikerjakan. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terus mungkin saudara bilang, iya deh gue jadi keset, berarti maksud Bu Imelda kalau gue disalah-salahin, enggak. Udah gitu kalau misalnya orang yang lalim gimana, bos yang lalim di kantor gimana? Saudara kita baca, yuk kita tutup 1 Petrus 2, mulai ayat 18 deh, 1 Petrus 2 ayat 18 saudara. Ini firman Tuhan yang katakannya, kita tutup dengan hal ini, ayat ini. Hai kamu, hamba-hamba, ya, tunduklah kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Amin. Saudara, mungkin saudara ngalamin konflik dengan suami, istri, anak-anak. Ngalah saudara. Di tempat pekerjaan, dengan bos, dengan rekan sekerja, dengan bawahan. Dengan teman-teman sepelayanan, saudara, kerukunan, rahasia dari berkat, embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Anggap itu sebagai kasih karunia Allah atasmu sehingga kamu dapat menanggungnya. Anggap anugerah kalau kamu harus menanggung apa yang gak perlu kamu tanggung. Sebenarnya anggap sebagai suatu kehormatan dari Allah ketika kamu harus mengalah. Amin saudara. Kita tundukkan kepala kita sama-sama datang sama Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau setia, Kau selalu rancangkan yang baik bagi kami. Kami belajar sedikit hal tentang hubungan. Bagaimana kami mengatasi insecurity kami yang ada di dalam setiap kami. Kami gak mau Tuhan tinggal di dalam insecurity. Kami mau bebas. Kami mau dimerdekakan dari insecurity ini. Kami tahu ini proses dan kami mau jalani. Kami mau menjadi orang-orang yang tahu value kami, yang tahu nilai-nilai di dalam kami, yang tahu identitas kami, yang bercermin dan melihat Yesus dan melihat diri kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ambil keputusan saat ini. Mari Bapak Ibu taruh tanganmu di dada. Kami ngambil keputusan untuk melepaskan diri dari insecure kami. Step by step, proses demi proses, biar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus beracara. Roh Kudus tolong kami, Engkau adalah penolong bagi kami. Roh Kudus bukan pembantu saudara, tapi Roh Kudus itu penolong saudara. Kau gak bisa suruh-suruh Roh Kudus. Tapi kau harus mau ditolong oleh Roh Kudus. Tolong kami semuanya, kami mau ditolong oleh Roh Kudus. Untuk ngerti siapa diri kami, nilai-nilai kami di hadapan Kristus dan di hadapan dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar lebih dalam lagi tentang pribadi-Mu di dalam kami. Kami mau mengalah, kami mau mengasihi sesama kami. Karena kami tahu Tuhan, ada provisi, ada berkat yang besar, ada penyediaan Allah, ada Jehovah Jireh Tuhan. Di dalam kerukunan, Engkau menyediakan mujizat-Mu, Engkau menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Kami percaya akan hal
mujizat terjadi. Embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Itu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pendeta Email. Saya percaya bahwa kita semua diberkati, amin. Terima kasih hambanya, Tuhan berkati ibu, keluarga, juga pelayanan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan diakonia. Ya, selama persembahan di kantong persembahan dijalankan, kita akan melihat kegiatan LPG dalam sepekan mendatang. Shalom saudara, saatnya kita menyaksikan LPG News. Kegiatan doa LPG Ministry. Yang pertama, ada menara doa dan ibadah Life Transformation. Dan berikut informasinya. Info ibadah pemuda LPG Ministry Young Disciples of Jesus diadakan 2 kali dalam 1 bulan, setiap Sabtu pukul 5 sore. Untuk setiap informasi detailnya, saudara atau teman-teman bisa lihat di layar berikut ini. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, dan pengurapan, dan juga pelayanan doa, pernikahan, dan pengurapan rumah dan tempat usaha, saudara bisa menghubungi Bapak Bobby atau call center kami. Ayo, follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, ada Instagram, dan juga ada Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk melayani bersama-sama dengan kami di Imam Musik sebagai worship leader, singer, dan juga pemusik. Pria dan wanita, semua usia. Ayo, segera hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan untuk melayani di bidang LPG Kids dan Junior Church, guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan content creator. Ayo, segera bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihat layar berikut. Demikianlah pengumuman minggu ini. God bless you.
Kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Nanti kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pak Gembala kita Pak Roy. Saya mengundang jemaat Tuhan. Angkat kedua tangan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. Sekali lagi kita katakan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita ada di penghujung dari ibadah kita hari ini, saudara. Bagi saudara yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di GBLPG. Bapak Ibu yang belum bergabung di Kul atau komunitas sel yang ada, kami ajak saudara untuk bisa bergabung di Kul yang ada terdekat dengan rumah Bapak Ibu saudara bersama-sama. Mari kita akan hari ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama setelah keluar dari tempat ini, hidup kami akan berubah. Kami akan berusaha untuk berjuang dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami tetap diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat yang datang pagi hari ini, siang hari ini, apapun keadaan kehidupan kami, apapun pergumulan kehidupan kami Tuhan. Bagi yang kami yang sekolah atau yang studi, kami berdoa bersama-sama. Masa depan kami direncanakan yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Keluarga kami, keluarga yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan kami disediakan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya itu akan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada yang datang hari ini dengan sakit dan penyakit Tuhan, kami berdoa bersama-sama, kami percaya bersama-sama iman kami. Dengan iman kami kepada Tuhan Yesus, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba-hambamu yang melayani pada siang hari ini. Dari asyar depan sampai dalam di mimbar juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama, Engkau berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami siapkan hati kami akan terima berkat melalui gembala kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lain, mari arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin, amin. God bless you all. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati.